Horas madihita saluhutna. Horas. Adorang sota mulai acara parmingguota di Jabung. Dison di parade dolilin opat. Songot tada minggu Advent paupatoma dihita. Selamat Advent na paupatoma dihita saluhutna. Selamat Advent. Taparade marohata martangi yang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 510 ayat sada dohot ayat 2. Jonjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parwadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dalat di ibana, namar hureta di halongonan, jahubado goarna. Jala marolopolop ma hamu di jolona. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita, ale amanami jala debata nami, namadok moliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean, hupangi dohami, say patiur jala rajai marohanami, marhite-hite todi parbadiai, asa unang hurohanami midahamet metonai, urupi hami, asalam hutadahami ibana, raja naung roing, si sobaw ni sadok jolma na diliat portibion. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 562 ayat sada dohot ayat 2. Tabigi patik ni debata di hari Minggu sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dia do lapatan niing, odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasa na adong. Ima sahatna atong ramagido gogo mahita sian tuhata laho mangulahon nahobar tupatik nai ali Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 683 ayat sada dohot ayat 2. Jonjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halap pardosa. Alani ido upahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami
Tung na jojo dohami manibil sianaka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabalihami sian julom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean ni akapar dosa. Alai hamubao ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hage duhon nami. Dohot pangalosyon nami marhite-hite. Pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoon ditodi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi ma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosata. Molo tungadong manangise namar dosa. Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 30 ayat 4. Tajahama hatani dibata epistel di hari Minggu sadarion sian surat Rom 10 mamuka mai sian ayat 25 rodi ayat 27 tajahama marsikat sorin. Alai hasangapo ma di debata natuk margogoihon hamu hobar tu barita nauli nahu barita hod dohot jamita ni Yesus Kristus ima hasimoon nong Paulop dung jolo ditabunihon sian narobi. Ima di papatar nuaing marhite sia suratnya kapanurirang mangihut totona ni debata nama noktongi jala di pabotohon tu saluhut bangso asa diuluibe porsea. Sudehita di ibana parbisuk mamucungi ima hasangapon marhite-hite Kristus rodisaleleng lelengna. Amen. Ima sahatna martua maaka natumangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 564 ayat sada dohot ayat 2.
Jong Mahita. Sai Romahu o Jesus King, salpuhon manahasiti, maluha mahuri ami, sian hasusahanai, was marohan o Israel, ay lungaro Immanuel. Atong tahatidakong mahaporsyaw tay songon nahinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion rapmadok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudusan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tot di porbadia adorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosa ni di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tot di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasan dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 770 ayat sada dohot ayat 2 huhut papungu pelean. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent saudaraku. Selamat Advent. Kita pasti kuat, bukan? Kita masih sehat, kita semua semangat, harus bersukacita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi berita Injil untuk Minggu Advent yang keempat ini dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik,
lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja untuk umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di Advent yang keempat, Advent yang terakhir, minggu terakhir sebelum kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di pesta Natal. Kita telah menyalakan di sini 4 buah lilin. Yang keempat ini biasanya dengan warna ungu menyimbolkan perdamaian. Dan sebenarnya saudaraku, selain dari lilin, biasanya ada simbol lain untuk Advent yang sering disebut dengan Corona Advent. Bukan coronavirus ya. Tetapi Corona Advent, yaitu krans Advent seperti yang ada di bawah lilin ini, lingkaran yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, dan dia terbuat dari daun-daun hijau yang tanda daun hijau itu adalah tanda kekekalan, dan krans Advent ini menyimbolkan bahwa Yesus Kristus yang datang itu adalah Raja abadi. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Saudaraku, itulah yang akan ditandaskan Natsari ini bagi kita, bahwa kerajaan Tuhan Yesus itu kekal selama-lamanya. Kita tahu Nats kita hari ini berawal dari keinginan Daud untuk mendirikan sebuah bait
bagi nama Tuhan. Alasannya adalah dia sudah mendirikan istana yang luar biasa mewahnya untuk didiaminya. Sementara tabut perjanjian Allah yang adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah Israel, ternyata itu masih berada di tenda yang sangat sederhana. Dia ajukan itu kepada Nabi Nathan, dan Nabi Nathan sempat mengiyakan rencana itu. Tetapi malam itu juga Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Raja Daud. Itulah nats kita hari ini yang sering disebut perjanjian Allah dengan Daud. Dan perjanjian inilah yang diwujud nyatakan, yang direalisasikan Allah di dalam Tuhan Yesus yang kedatangannya kita sambut pada minggu Advent ini. Dan perjanjian tersebut sudah diwujud nyatakan Tuhan di dalam kita sekarang, yaitu gereja Tuhan. Dan itu masih akan dilanjutkan lagi hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sekarang saudaraku, mari kita ambil beberapa pesan dari nats ini untuk kita gumuli dan untuk kita lakukan. Yang pertama, kita perlu meneladani kesadaran diri Daud di sini. Ketika dia sudah menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan, dia tidak lupa diri. Tetapi dia mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan itulah ucapan syukur yang benar. Untuk itu saudaraku, mari kita merenungkan dalam diri kita masing-masing. Apakah yang sudah kita berikan kepada Tuhan setelah Tuhan melimpahi kita berkat-berkat yang luar biasa? Apakah yang sudah kita berikan kepada Tuhan setelah kita menerima berkat yang tidak terhitung banyaknya? Pekerjaan Tuhan yang manakah yang sudah kita sokong, yang sudah kita lakukan agar Tuhan semakin dimuliakan? Karena tidak sedikit saudaraku orang yang menjadi sombong, bahkan melupakan Tuhan, bahkan melawan Tuhan setelah dia mengecap kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, nats ini mau mengajak kita, mari ujilah segala rencana kita. Ujilah segala rencana kita dengan kehendak Tuhan. Bila Tuhan menolak rencana Daud untuk mendirikan bait Allah di nats ini, bukanlah karena Tuhan membenci dia, bukan sama sekali, bukan. Tetapi mengapa? Yaitu karena Tuhan punya rencana yang lebih baik, rencana yang lebih sempurna bagi Daud dan bagi keturunannya. Beberapa penafsir mengatakan, Tuhan tidak memberi kesempatan mendirikan bait itu kepada Daud karena Daud berkarakter perang. Padahal Tuhan menginginkan bait itu didirikan oleh orang dan dalam situasi yang penuh kedamaian. Karena itulah Tuhan mengatakan Salomo anak Daud yang akan mendirikannya. Sementara penafsir yang lain mengatakan mengapa Tuhan menolak Daud? Karena Tuhan ingin Daud sebagai seorang tukang perang, dia masih diperlukan Tuhan untuk memperluas kerajaan Israel. Bila dia fokus untuk mendirikan rumah Tuhan, maka kerajaan Israel hanya tinggal segitu saja. Tetapi yang lain alasannya, kata penafsir adalah, kita tahu Daud adalah penggubah mazmur yang luar biasa. Sehingga Tuhan menginginkan dia lebih banyak lagi, mempersiapkan lebih banyak lagi mazmur-mazmur untuk digunakan setelah bait itu nanti berdiri. Dan berikut, dia adalah seorang ahli manajemen, ahli kepemimpinan. Karena itu Tuhan ingin supaya Daud mempersiapkan orang-orang yang akan bertugas di bait itu nantinya.
Dan yang terakhir, karena Tuhan ingin menggunakan pertemanan Daud dengan Raja Hiram dari Tirus, sehingga pertemanan itu membuat Raja Tirus bersedia menyediakan segala yang dibutuhkan, termasuk tukang-tukang untuk membangun bait Allah itu, sehingga nanti kelak anaknya Salomo hanya tinggal mendirikan saja. Saudaraku, ketika kita ingin memuliakan Tuhan melalui pekerjaan baik, janganlah keinginan itu hanya didorong oleh semangat diri kita sendiri. Jangan. Tetapi mari tanya dulu Tuhan kita. Mari dengarkan dulu apa keinginan Tuhan atas rencana kita itu. Ini ada sebuah cerita. Cerita tentang seorang gadis yang sangat-sangat ingin menjadi penginjil. Dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke ladang penginjilan. Tetapi tiba-tiba saudara perempuannya meninggal dunia bersama suaminya karena kecelakaan. Mereka meninggalkan 4 orang anak perempuan. Dan semuanya itu menjadi tanggung jawab si gadis tersebut. Maka dengan demikian pupuslah harapannya menjadi penginjil. Tetapi kemudian saudaraku, si gadis itu merawat dan mendidik 4 anak perempuan saudaranya itu dengan baik. Dan dia arahkan dengan baik supaya mereka menjadi penginjil. Dan pada akhirnya setelah mereka dewasa dan tantenya tadi yang mengasuhnya itu sudah menjadi tua, maka 4 gadis itu menjadi penginjil. Lihatlah, rencana si gadis itu digagalkan oleh Tuhan untuk mensukseskan rencana Tuhan membuat 4 anak gadis saudaranya itu menjadi penginjil. Sama dengan rencana Yusuf dan Maria. Yusuf sudah berencana akan menceraikan Maria dengan diam-diam supaya demi kebaikan mereka bersama. Tetapi Tuhan menggagalkan rencana Yusuf itu karena masih ada rencana Tuhan yang lebih sempurna bagi mereka. Karena itu saudaraku, bila Tuhan sering menggagalkan rencana kita yang menurut kita sangat baik, jangan menjadi kecewa. Ingatlah, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang lebih sempurna buat kita. Dengan itu juga Tuhan mengingatkan kita, janganlah lakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Jangan lakukan hanya karena kita ingin melakukannya, walaupun itu menurut kita dan menurut banyak orang adalah baik. Tetapi yang terbaik adalah sebelum kita melakukan segala sesuatu, mintalah apakah kehendak Tuhan bagi rencana kita. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, Tuhan berjanji bahwa yang akan mendirikan bait bagi Allah itu adalah anak Daud, dan itu direalisasikan Tuhan melalui Salomo. Memang di ayat 5 hingga ayat 10 Tuhan mengatakan bahwa walaupun seluruh bumi ini pun tidak akan mampu, tanda kutip, menampung Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan berkenan diam. Tuhan berkenan ambil tempat. Tuhan berkenan berada di tengah-tengah umatnya. Karena itulah Tuhan mengizinkan umatnya mendirikan bait baginya hingga hari ini. Itulah bukti bahwa Tuhan kita bukanlah hanya Allah yang transenden saja. Bukanlah Tuhan yang jauh dari kita. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang imanen, yang sangat dekat dengan kita, yang mau berada di tengah-tengah kita.
Dan itulah yang kita sambut kedatangannya di Minggu Advent ini, yaitu Tuhan yang bersedia berinkarnasi, yang bersedia mengambil rupa menjadi manusia. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia di Bethlehem. Yesus itulah Immanuel. Seperti tema Natal PGI tahun 2020 yang meyakinkan kita, Immanuel itu meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah ada, Tuhan sudah mengambil tempat dan bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita untuk bersolidaritas dengan kita, untuk menyatu raga dengan kita manusia yang hina, yang penuh dosa ini. Saudaraku, itulah sukacita Natal yang akan kita rayakan beberapa hari lagi, yaitu Allah sudah menjadi Immanuel. Sehingga Allah kita bukan hanya Allah yang hadir di bait kudusnya, bukan. Tetapi dia sudah menjadi Allah yang hadir di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita adalah bila Allah ada di dekat kita dan bersama-sama dengan kita, apakah masih ada yang kita takutkan? Masih takutkah kita dengan segala hal yang ada di dunia ini? Masih takutkah kita menghadapi COVID-19 ini dengan segala akibat-akibat buruk yang diakibatkannya? Bila kita yakin, saudaraku, dengan imanensi, dengan kehadiran Tuhan di antara kita, maka dengan mantap kita akan menyanyikan, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. HP masa di ngulumon Tuhan majaga hobukwede nomor 200 onom. Asalkan kita mau datang dan membuka hati kita kepada Dia dan mau mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Parpudimah yang terakhir di ayat 10 hingga ayat 16, Tuhan mengikat janjinya dengan Daud, sehingga perikop ini sering disebut perjanjian Tuhan dengan Daud. Tuhan mengatakan melalui Nathan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi Daud, ayat 11b. Dan yang terutama Tuhan mengatakan melalui Nathan di ayat 13b, Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan melanjutkan janjinya lagi dengan berkata di ayat 14a, Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Di ayat 15 dikatakan kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Dan puncaknya adalah di ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Apa artinya itu, saudaraku? Daud ingin mendirikan bait. Ini bait dalam arti bangunan gedong. Tetapi justru Tuhan mau mendirikan, membangun bagi dia bait dalam arti keluarga. Keluarga bagi Daud, yaitu sebuah dinasti kerajaan Yehuda yang akan diduduki oleh keturunan Daud turun-temurun. Saudaraku, janji ini bermakna ganda. Pertama, janji ini mengarah pada keturunan alamiah Daud dan dinasti kerajaan duniawinya, yaitu kemudian menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, Manang Yahudi. Tetapi yang kedua mengarah kepada Mesias dan kerajaan yang kekal. Israel adalah gambaran atau tipos untuk kerajaan kekal itu. Nabi Yesaya bahkan di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 semakin menegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan Mesias yang akan datang itu akan disebut sebagai
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang kerajaannya tidak berkesudahan. Dan juga kita baca di Kisah Rasul 3 ayat 20. Di Kisah Rasul 3 ayat 20, Rasul Petrus di hadapan mahkamah Yahudi langsung mengatakan bahwa yang disebutkan dalam nats ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah mati tetapi telah bangkit kembali. Saudaraku, itulah sukacita kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Dia adalah Raja kekal. Kekuasaannya tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Justru Dialah yang mengalahkan kuasa yang paling kuat, yaitu kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa kematian. Dan dengan kebangkitannya dari kematian, Yesus mendirikan kerajaannya di bumi ini, yaitu gerejanya, kumpulan orang-orang percaya. Itulah kita ini. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita. Kuasa manapun yang begitu nampaknya begitu kuat, dan kuasa-kuasa mereka sering berwajah garang, sering menampilkan keganasan dan kekerasan. Kuasa-kuasa mereka ingin merobohkan kerajaan Tuhan Yesus dan menghapus nama Tuhan Yesus dari muka bumi ini. Seperti yang barusan terjadi, pembunuhan orang-orang Kristen dan pembakaran gereja di Sigi, Palopo, Sulawesi. Ingatlah saudaraku, mereka tidak akan pernah berhasil. Mereka tidak akan pernah berhasil. Ingat, sejarah telah membuktikan itu. Karena itu jangan pernah takut. Tetapi marilah, turutlah dalam arak-arakan Tuhan Yesus. Turutlah dalam barisan Tuhan Yesus untuk menyebarkan kerajaannya. Karena tidak ada nama siapapun di dunia ini yang dapat menandingi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, terutama anak-anak muda, banggalah akan nama Yesus. Jangan pernah malu menyebut nama itu. Jangan pernah malu terlibat dengan nama Yesus itu. Walaupun mungkin karena nama itu kita akan dikucilkan, akan didiskriminasi, tidak diberi jabatan, dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi nama Yesus itulah nama yang sangat membanggakan kita. Karena Dia adalah Raja yang kekal. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menghantar kami ke minggu Advent yang keempat ini. Bantu kami ya Tuhan agar hati dan hidup kami benar-benar telah siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Bukan hanya kedatangan-Mu menjadi manusia melalui perayaan Natal dan pesta-pesta, tetapi terutama kami siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali, mendatangkan, menghadirkan kerajaan-Mu yang kekal itu. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu, baik di keluarga, di pekerjaan, di usaha, juga di sekolah, di studinya masing-masing. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, terutama mereka yang terinfeksi virus corona. Hiburkanlah umat-Mu yang sedang berduka. Engkaulah Tuhan yang tahu akan pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami di bidang keluarga kami, di ekonomi kami, di usaha kami, di karir kami. Tuhan, bantulah kami. Yakinkan kami bahwa semuanya akan Tuhan ubahkan menjadi kebaikan bagi kami. Kami memohon, berikanlah jodoh bagi anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk menikah. Dan lahirkanlah anak yang sehat bagi keluarga yang sudah lama merindukannya. Dan berikanlah pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, berkatilah pimpinan HKBP yang baru terpilih. Berikanlah mereka hikmat-Mu dalam memimpin HKBP.
Berkatilah seluruh usaha-usaha penginjilan di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini, agar semakin banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kuatkan iman gerejamu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Biarlah iman mereka tetap dikuatkan. Berkatilah pemerintah kami agar berhasil memulihkan kesejahteraan bangsa ini. Berkatilah usaha vaksinasi, lancarkanlah ya Tuhan, agar kehidupan kami segera bisa normal kembali. Terima kasih Tuhan, mulialah namamu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Siap Bukwede nomor 40 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Jang dilului rohana di sunang nai di surga bangsana araja nai ai naing muni dope di tanoon sanga Tatangya komapiliata ali di bata manamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut selehon nadingga dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahatami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hutus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa kuparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan dibata amanami para siroha hasangapo kamuliao doho puji-pujian madihoro di saliling nililingna mauliati marohanami diho alaniasi ni roham doho tolong ni roham ay disuruhodo anakmu nasasadai asamalua na ginonggomammu siad dosa nabi namarlas ni roha dohamin waing dibagasa kaserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dohot hapapatar na tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangului. Pinuji maho alaniasi ni roham. Ala dipatutoru ho dirim. Gabi saor ho tuhami jol manalea. Asamalua akan apinilitmu siad dosa nabi. Marlas ni roha dohamin waing.
Jala mauliate rohanami marningot harorom mangibati hami. Say topot mahuriam, jala pature may bahen inganammu. Bongoti marohanami, parbadiay jala patiur masaluhut nai marhite-hite sodang ni barita nauli. Asahubas sami paimahon ari harorom na sangapi. Say pasu-pasu manamanggongomi hami, dohot saluhut raja ni halak Kristen. Say sodangi jala pasu-pasu masaluhut padita, guru, situa, evangelis, dohot akan napaturehon na marsahit, asa margugo na sida mga ramoti huriam. Say sungguli mahami tuhamubaon ni roha na tutu, apuli maka na marsak, urupi manatargugot dohot na marsahit. Say patiur malakkan ya kanalahomate, asa torang rohana manopot hasonangani. Say topo madongan namin na dihahulumon, pabicar mabarita na uli tu na sida, asalaptab akan na porsea dohot na pasangapoko diari harorom na sangapi. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say roma harajaonmo, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tu todim. Amen. Selamat Advent.